Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hai teman-teman, salam bola. Hari ini saya mau membawakan sedikit berita transfer dari Arsenal ya. Plus juga mungkin nanti terakhir ada review tentang pertandingan berikutnya melawan Bournemouth. Oke, tidak berlama-lama saya mau membawakan berita transfer kita dulu. Pertama ini adalah kemarin berita tentang Edu pergi ke Valencia ya, yang digadang-gadang ini mau bernegosiasi dengan pihak Yeremy Pino. Tapi ternyata itu sudah diklarifikasi oleh Edu bahwa dia pergi ke sana itu adalah untuk berlibur gitu ya. Saya juga sempat tulis di short saya sekitar 2-3 hari yang lalu ya, bahwa kemungkinan besar memang Edu ini bukan untuk Yeremy Pino gitu, karena dia di sana juga ada keluarga gitu ya. Plus untuk agennya Yeremy Pino sendiri, dia kantornya berbasis di London gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bernegosiasi dengan Yeremy Pino itu, dengan pihak Yeremy Pino itu cukup di Inggris saja, nggak perlu sampai ke Spanyol gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang Youri Tielemans. Rumornya makin meredup ya ini untuk kepergiannya ke Arsenal, karena Arsenal sepertinya ini ada dua rumor ya. Yang pertama adalah Arsenal ingin menunggu musim depan ketika memang kontraknya Youri Tielemans ini sudah berakhir, sehingga Arsenal bisa dapat Youri Tielemans ini secara gratis. Dan yang kedua, memang tidak dikejar sebenarnya Youri Tielemans ini gitu ya. Dari saya juga ini sepertinya juga karena jendela transfer yang sudah makin dekat, plus juga dari dari Leicester sendiri dikabarkan sudah menurunkan harga Youri Tielemans ini ke 25 juta pound sterling ya. Jadi kalau memang dengan harga segitu dan memang menjadi target penting bagi Arsenal, menurut saya seharusnya sudah dibelilah, sudah paling nggak sudah udah ada penawaran resmi masuk ke Leicester. Tapi sampai hari ini belum ada penawaran resmi dari Arsenal ke Leicester. Jadi kemungkinan besar memang tidak menjadi target utama, atau bahkan memang sudah tidak menjadi target gitu. Karena kalau kita lihat di 2 pertandingan terakhir, Granit Xhaka ini permainannya cukup solid ya di posisi tersebut. Dan kita juga masih ada Fabio Vieira yang baru sembuh nih dari cedera kakinya ya. Kemarin juga bertanding di laga U23 Arsenal gitu ya. Jadi posisi tersebut kemungkinan besar Youri Tielemans ini tidak menjadi target yang prioritas bagi Arsenal. Berikutnya ini yang mungkin menjadi target prioritas ya bagi Arsenal ini adalah untuk di sayap kanan. Ini ada berita, ini adalah Arsenal mendekati Pedro Neto ya dari Wolverhampton. Dikabarkan dia juga dikejar ini, tapi saya agak ragu nih kalau untuk Pedro Neto. Kenapa? Karena dia ini kan biasanya di sebelah kiri, posisinya sebelah kiri. Sedang menurut saya ini Arsenal ini ngejarnya adalah untuk sayap kanan. Walaupun Pedro Neto sendiri bisa sih bermain di sayap kanan, tapi dia terutamanya di Wolves ini biasanya bermainnya di sisi kiri gitu ya. Jadi ini yang menjadi tanda tanya juga buat saya, apakah benar Arsenal mengejar Pedro Neto. Nah, sehubungan dengan yang untuk sayap kanan juga, ini dari Chelsea, ini Callum Hudson-Odoi dikabarkan juga ini dikejar oleh Arsenal dan Newcastle ini ya. Dari saya Hudson-Odoi ini dia sosok yang saat ini
ya untuk pendukung Chelsea ini agak terpecah. Ada yang merasa bahwa Hudson-Odoi ini perlu dikasih kesempatan lebih, dikasih kesempatan bermain lebih agar bisa menunjukkan potensinya. Tapi bagi beberapa penggemar lain ini juga mereka merasa bahwa sudah waktunya Hudson-Odoi ini untuk dilepas, terutama setelah cedera berat yang menimpa dia dulu ya. Ini jadi dari pendukung Chelsea merasa bahwa setelah dia sembuh dari cedera ini sudah tidak bisa memenuhi potensinya yang dulu. Jadi katanya ya udah dilepas aja gitu. Jadi ya kita lihat ini untuk Callum Hudson-Odoi dari Chelsea sih sebenarnya dari kabar yang saya dengar ini pengennya dilepas dalam pinjaman, jadi bukan dijual permanen gitu ya. Dari rumor yang saya dengar sih ini lebih arahnya dari Chelsea pengennya hanya untuk ya transfer peminjaman, bukan penjualan permanen. Tapi ya nggak tahu juga, karena kalau Arsenal kemungkinan besar dari Chelsea kemungkinan besar berharapnya adalah pembelian permanen ya, bukan loan gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga gitu. Dan saya juga ya itu tadi masih agak ragu juga Hudson-Odoi ini gimana memenuhi sih dia untuk kriterianya pemain-pemain yang ditarget oleh Arteta dan Edu ya. Tapi ya ini dari cederanya ini kita juga nggak tahu deh ini gimana nanti ya. Oke, itu dari rumor untuk pemain yang masuk. Sekarang untuk berita pemain yang keluar ya. Ini PP akhirnya kemungkinan besar akan dilepas untuk loan ke Prancis ya, ke Ligue 1, ke Nice ya. Ini ya PP mungkin balik lagi ya ini ke Ligue 1. Ya kasihan juga sih ya, PP ini salah satu pembelian rekor Arsenal, 72 juta pound sterling saya kalau nggak salah ya, cuman tidak berhasil di Arsenal. Dan dari Arteta sendiri sudah menyatakan bahwa PP ini tidak masuk sebagai rencana dia di tim Arsenal kali ini. Jadi kemungkinan besar akan dilepas ke Nice. Ini yang saya dengar sih adalah kontrak loan, tapi kemungkinan ini loan dengan opsi pembelian di akhir gitu ya. Berikutnya ini juga salah satu pemain yang tidak berhasil juga di Arsenal. Ini adalah Alex Runarsson ya, ini penjaga gawang yang dibeli musim lalu juga ya, ini sebagai pelapis ketiga seharusnya. Dan dia akan di loan ke klub Turki Alanyaspor. Alanyaspor ini sudah tanda tangan kontrak ya untuk loan ke klub tersebut. Saya nggak tahu apakah ada untuk opsi pembelian permanennya. Yang berikutnya untuk pemain yang keluar ini Hector Bellerin ya. Hector Bellerin ini ingin kembali ke Real Betis gitu. Betis juga pengen Hector Bellerin balik lagi ke sana, tapi dari Real Betis ini pengennya adalah dengan status peminjaman. Sedang dari Arsenal ini pengennya adalah pembelian. Jadi Arsenal nggak pengen dipinjam terus gitu ya. Bellerin ini hanya dipinjam-pinjam. Jadi Arsenal pengennya adalah untuk pembelian, dan sampai saat ini belum ada titik temu untuk Hector Bellerin ini. Apakah nanti akan dijual ke klub lain atau gimana? Jadi sebenarnya dari Betis dan Bellerinnya sendiri sudah saling saling suka lah, udah pengen balik lagi ke sana. Tapi dari Arsenal nggak mau kalau hanya kontrak loan, hanya kalau untuk kontrak sewa. Jadi Arsenal pengennya adalah untuk pembelian permanen gitu ya. Yang berikutnya ini Albert Sambi Lokonga
ya ini digadang-gadang akan kembali ke akan dipinjamkan ke AC Milan gitu. Cuman juga belum ada belum ada kesepakatan, tapi sudah ada minat dari AC Milan untuk meminjam Lokonga. Lokonga ini juga pembelian Arteta yang ya kurang berhasil ya gitu. Jadi kemungkinan besar akan dipinjamkan ke AC Milan. Nah, untuk berita transfer kita sih itu saja. Jadi itu tadi untuk transfer pemain masuk dan pemain keluar. Berikutnya saya pengen ngomong sedikit review ya untuk pertandingan Arsenal berikutnya. Ini melawan Bournemouth. Ini akan ada di kandang Arsenal lagi. Menurut saya ini juga ya seharusnya sih di atas kertas Arsenal bisa menang dengan menang dengan santai lah ya, jadi nggak terlalu ngoyo banget. Tapi ya sekali lagi pemain Arsenal ini kadang suka meremehkan tim-tim yang di bawah gitu. Jadi ini saya harap sih tetap menjaga konsentrasi ya untuk permainannya. Dari sisi pemain saya ngelihat juga nggak ada perubahan yang berarti lagi dibanding kemarin ya. Saya lihat masih dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ini ya dengan goalkeeper Ramsdale, di tengah backnya ini masih Saliba dan Gabriel Magalhaes, di kiri ini Zinchenko, di kanan ini kemungkinan besar kanan ini Ben White akan diganti dengan Tomiyasu ya, karena Tomiyasu sudah fit lagi. Di tengah biasalah untuk jangkarnya ini ada Granit Xhaka dan Thomas Partey. Di depannya ada Odegaard, dan di samping kiri ini Martinelli, di tengah Gabriel Jesus lagi, dan di kanan ada Saka gitu ya. Jadi kemungkinan besar menurut saya yang akan diganti ini hanya di fullback kanan ini adalah Ben White. Ini kemungkinan besar akan digantikan oleh Tomiyasu. Itu aja sih menurut saya yang akan diganti. Untuk ramalan saya mungkin kemenangan Arsenal 2-0. Saya berharap ini clean sheet ya, jadi jangan sampai kebobolan lah gitu ya. Sekali lagi sih untuk semoga juga Arsenal tidak mengentengkan gitu ya, karena pemain-pemain muda ini musim lalu ini kelemahannya adalah itu suka mengentengkan tim-tim yang di bawah gitu ya. Dan Bournemouth sendiri kan kemarin juga dibantai oleh City ya 4-0, dan karena permainan Arsenal dan City yang strateginya sangat mirip ya, mungkin juga dari ini menjadi satu pembelajaran juga kan dari Bournemouth untuk ya tadi sudah belajar dari ngelawan City. Nah ini ngelawan Arsenal kemungkinan bisa mereka sudah ada persiapan yang lebih lah gitu ya. Nah itu jadi yang harus diperhatikan oleh para pemain Arsenal. Oke, dari saya sih itu aja untuk kita ngomong tentang berita transfer dan preview untuk pertandingan Arsenal berikutnya hari Sabtu ya. Kalau nggak salah jam setengah 12 malam hari Sabtu besok. Ini berarti tanggal berapa? 20 gitu. Ya, paling dari saya itu aja. Sampai jumpa di pembicaraan kita berikutnya.